Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Star dimanapun Anda berada. Kali ini saya dapat kehormatan gitu untuk kemudian sharing-sharing dengan seseorang yang kalau di Malang pasti kenal lah sama Malang Strudel. Nah, beliau ini adalah sosok di balik Malang Strudel. Teman-teman entrepreneur di Indonesia juga pasti kenal lah dengan beliau karena beliau adalah presiden TDA, sebuah komunitas bisnis yang anggotanya terbesar, begitu Mas Doni? Insya Allah terbesar di Indonesia. TDA, tangan di atas. Nah, beliau ini presiden tangan di atas. Periode berapa Mas Doni? Periode yang ke-6 Enam. 2019 sampai 2021. 2019 sampai 2021 Ya. gitu. Nanti nggak tahu lagi kalau diperpanjang ya. Oke Mas Doni, saya Askan Setiabudi. Kali ini kita lebih kurang 1 jam akan sharing-sharing dengan Mas Doni Kris, begitu panggilan beliau. Kita awali dulu dari aktivitas Mas Doni saat ini. Oke. Iya. Mas Doni, apa nih aktivitas hari-harinya saat ini Mas Doni? Saat corona atau sebelum corona ini? Mungkin bisa sebelum corona dan nanti kita lanjutkan saat corona. Sekarang sebelum dulu Mas, sebelum dulu. Iya. Ya aktivitas ya seperti biasa Mas, hari-hari paling yang diurus di keluarga itu pasti ya. Keluarga, kemudian bisnis. Saya ada yayasan dan kemudian komunitas TDA ini. Komunitas TDA. Ya, 4 itulah yang paling Keluarga, menyita bisnis, yayasan, TDA. Mana dulu nih yang mau diceritakan Mas Doni? Apa dulu ya, terserah. Oke, mungkin keluarga dulu lah, keluarga dulu. Mas Doni ini keluarganya kalau kami orang-orang yang luar melihat ini kan ya sangat harmonis lah, apalagi putra-putrinya semuanya homeschooling. Homeschooling semua. Nah, ini menarik juga teman-teman. Seorang yang mampu nyekolahkan anaknya, ya kan, sangat mampu bahkan di sekolah-sekolah mahal, tapi memilih homeschooling. Mungkin sekilas Mas Doni, kenapa kok homeschooling itu menjadi pilihan begitu? Apa sebaliknya? Homeschooling itu sebenarnya saya mulai sudah ini tahun ke-6 mungkin ya, 6 atau 7. Tahun ke-6. Ya, tahun 6 atau 7. Jadi kita mulai memang saat itu sebelum tren ya homeschooling seperti sekarang ini lah. Saat itu kami berpikir saat itu adalah kebetulan basic saya di IT Mas. Basic saya di IT, bisnis IT yang di IT-nya terutama di bidang pendidikan. Jadi kita sering bergumul dengan kurikulum pendidikan macam-macam gitu ya. Kami melihat kok ada sesuatu yang salah di Indonesia ini gitu. Masalah pendidikan, terutama di sekolahan. Nah, itu salah satu dasarnya kenapa kami memilih homeschooling. Ya. Jadi terus kemudian kami juga melihat ke depan itu kok sepertinya pendidikan di kita itu ketinggalan ya. Dalam tanda kutip ketinggalan ya. Mungkin bukan hanya di Indonesia saja, tapi disruption ini juga ternyata masuk menuju ke pendidikan juga gitu ya. Banyak yang saya lihat tanpa merendahkan profesi Bapak Ibu guru gitu ya. Mungkin Bapak Ibu guru yang mungkin sudah sepuh, sudah senior, itu kadang itu melihat generasi milenial, generasi Z itu cara pengajarannya masih sama dengan cara mereka mengajar saya dulu. Iya kan? Padahal kita di perusahaan, kita ini membedakan mereka ini treatmentnya beda-beda loh. Antar generasi X, ya kan, Y dan Z itu beda-beda. Nah ini saya lihat kok di sekolahan itu tidak menuju ke sana ya gitu. Jadi mereka tetap dengan pola pengajaran yang lama seperti yang diajarkan ke saya, tapi kita generasi baru. Nah di situ biasanya kadang nggak connect Mas, kadang nggak connect. Nah itu yang pertama. Kemudian kedua, kami melihat bahwasanya ke depan sebenarnya masalah ijazah, masalah apalagi ya piagam dan macam-macam itu nggak terlalu dibutuhkan lah sebenarnya ke depan, ya kan? Saya sendiri dulu zaman kuliah, saya lulus tahun 2004, itu bahkan ijazah S1 ilmu komputer itu ternyata jauh lebih rendah daripada kawan-kawan yang pernah mendapatkan sertifikat CCNA, MCSE dari Microsoft dan macam-macam. Itu jadi lebih tinggi levelnya daripada ijazah kita S1 komputer di Indonesia gitu kan. Itu tahun 2004 loh Mas. Apalagi sekarang gitu ya. Sekarang kita lihat, wah, jadi nggak terlalu ke ijazah itu nggak terlalu. Kemudian resource pembelajaran sudah makin banyak di luar sana dan nggak hanya bisa kita dapatkan di sekolah.
Oke. Itu salah satunya aja. Kemudian setelah masuk ke dalam homeschooling, makin banyak lagi sebenarnya pemikiran-pemikiran baru. Iya. Jadi kami pernah bertemu dengan seorang guru SD dari Australia yang dia justru menyampaikan, iya saya itu heran ya, pendidikan di Indonesia itu yang orang tua di Indonesia itu justru lebih takut anaknya kelas 2 SD itu tidak bisa baca. Ya kan, kita ini kan di Indonesia anak-anak harus di-drill, TK aja harus udah bisa baca gitu. Syarat masuk SD bisa baca. Harus bisa baca, bisa nulis gitu kan. Iya. Nah justru guru tadi tuh dia bilang gitu, kita tuh heran loh di Indonesia tuh kenapa anak kelas 2 SD, jangan kan kelas 2 SD, TK aja kalau nggak bisa baca orang tuanya tuh malu gitu. Iya kan? Kalau kami di Australia katanya, kami itu justru khawatir anak kita itu kelas 2 SD tidak bisa antri, itu doang Mas. Kalau baca itu biasa katanya. Tapi kalau dia nggak bisa, Karakter. Jadi ternyata masalah karakter ini sebenarnya. Jadi kalau masalah skill teknis itu gampang lah, itu bisa dipelajari kapan aja dan semua bisa gitu, bisa mengajarkan. Tapi masalah karakter, nah ini. Jadi kami jadi berpikir juga dengan istri, ya juga karakter itu akan menjadi satu pembelajaran yang sangat luar biasa ya. Dan anak-anak kita bagaimana mereka ini bisa, kalau secara belajar teknis harusnya mereka sudah bisa otodidak lah. Otodidak gitu. Mereka bisa belajar sumber dari manapun, tapi masalah karakter ini yang harus kita kawal dari awal Mas. Kalau kita nyekolahin anak kita ke sekolahan biasanya ya, mungkin jam 7 sampai jam 3 sore katakanlah, itu udah di luar kontrol kita sebagai orang tua kan. Nah di sana mereka kontrolnya di guru, yang mungkin guru juga berapa jam aja, tapi lebih banyak ke kawan-kawan yang lain gitu ya. Yang latar belakangnya kawan-kawannya mungkin dari berbagai. Betul, itu sangat pengaruh, sangat pengaruh. Nah itu salah satu beberapa pemikiran lah Mas dari kami. Terus kami juga melihat belajar mengaji ke beberapa ustadz gitu ya. Ada juga pemikiran-pemikiran yang mungkin salah gitu sekarang di dunia muslim terutama ya. Jadi kalau zaman dulu itu pemuda-pemuda muslim itu mereka umurnya masih dalam artian belia gitu ya, belum 20 tahun, tapi tingkat kematangan emosinya sudah sangat luar biasa tuh. Ya kan? Nah, coba sekarang kita bandingkan dengan anak-anak zaman sekarang gitu. Lulus kuliah umur 24 tahun itu masih seneng dipanggil anak-anak alay. Ya nggak ngerti apa-apa gitu kan. Nggak bisa ngapain apa-apa, nggak bisa ngapa-ngapain lah intinya. 24 tahun padahal itu. Mungkin ada pengaruh kurikulum sepertinya ya. Masalah kurikulum juga, mungkin masalah ini juga. Saya pernah sharing dengan Ustadz Budi Azhari yang beliau bercerita ada mungkin konsep pendidikan yang dalam tanda kutip mungkin mengkerdilkan kita. Dalam artian waktu itu beliau bercerita konsep pendidikan yang modern sekarang itu membagi anak-anak menjadi balita, ya kan, anak-anak, remaja, dewasa, ya kan. Kita nggak jelas remaja itu usia sampai umur berapa sih sebenarnya? Iya nggak Mas? Remaja itu usia sampai berapa beliau bilang? Kadang 24 tahun lulus kuliah itu masih dianggap remaja, mungkin ya, karena masih baru lulus kuliah dan mereka berpikirannya aku masih remaja, aku belum dewasa gitu loh. Tapi di muslim kan beda, kita ngomongin cuma sekedar akil balik dan belum akil balik. Begitu kita akil balik umur berapa itu? 10 sampai 12 tahun ya, itu sudah dianggap kita dewasa kan? Sudah punya kewajiban yang sama dengan orang dewasa gitu loh. Nah ini yang mungkin dalam tanda kutip Ustadz Budi Azhari membicarakan mengkerdilkan kita, sehingga teman-teman yang masih merasa dia remaja merasa belum punya kewajiban seperti orang dewasa. Ya enggak? Dan ini terjadi dalam konsep kurikulum kita. Masih kuliah kita anggap aku kan belum dewasa gitu kan, aku masih remaja gitu. Jadi masih dapat uang saku dari orang tua gitu kan, kemudian mungkin juga sholatnya masih bolong-bolong gitu kali ya. Tapi begitu dia harusnya paham, aku sudah akil balik di muslim, aku sudah dewasa ini, sudah nggak ada bedanya dengan orang dewasa yang lain. Makanya saat itu seperti siapa namanya, Sultan Muhammad Al-Fatih ya, 19 tahun dia sudah menjadi sultan, memimpin setengah populasi dunia bahkan. Umur 21 tahun dia berhasil merobohkan tembok Konstantinopel. Ini kan
pemikiran anak umur 21 tahun loh. Iya. Kalau yang mungkin kita sekarang ngeliatnya, aduh kamu bisa apa sih gitu kan. Sekarang udah setahun nih merombokkan tembok game itu, main game. Nah itu salah satu pemikiran kami lah. Kenapa Oke, wah oke. lihat ada sesuatu yang salah dan akhirnya itu tadi coach. Iya. Jadi ya udah kami mantap di homeschooling ini. Dan Ngajarin alhamdulillah sendiri. perkembangan putra putri. Alhamdulillah. Jadi sekarang yang paling gede umur 13 tahun, setara dengan kelas 1 SMP lah ya. SMP, oke. Ya, kelas 1 SMP. Itu yang putra atau yang putri itu? Putra, Yang putra jadi itu ya. putra kelas 1 SMP, kemudian yang putri kelas 5 SD setaranya ya. Putri, kemudian putra lagi umur setara kelas 2 SD. SD. Kemudian yang nomor 4 itu ya mungkin TK 0 besar lah ya. Dan yang terakhir baru 3 bulan. 3 bulan. Nah, itulah sekilas teman-teman yang menarik ya, salah satu sisi yang menarik Sudut dari pandang yang menarik ya. keluarga beliau ya. Jadi kami yang kadang iri aslinya gitu. Irinya begini. 5 anak nggak gampang loh ketika kemudian harus homeschooling semua gitu kan, ya kan di tengah suasana pendidikan seperti sekarang kan debatable banget begitu ya kan. Kalau nggak kuat konsep dan keyakinannya tentunya tega nggak tega itu menjadikan anak homeschooling kan begitu. Tapi karena sudah kuat keyakinan dan latar belakangnya maka beliau memilih homeschooling menjadi pilihan. Dan memang di luar sana kita sudah banyak temukan fakta sih, anak homeschooling lebih mandiri, lebih cepat dewasa dibanding mereka yang seusianya. Banyak cerita-cerita begitu di luar sana, fakta-fakta yang kita temui. Baik, Mas Doni, saya panggil Mas karena masih muda. Boleh, apa aja. Tadi kita mendengar dari beliau tentang beliau sibuk di keluarganya karena homeschooling sedikit banyak juga harus membantu pendidikan secara langsung kan, nggak mungkin diserahkan ke istri beliau semata. Yang kedua di bisnis tentunya karena beliau juga seorang pebisnis. Mungkin kita kulik sedikit tentang bisnisnya Mas Doni ini. Dulu ngawali bisnis itu saat kapan Mas Doni? Ngawali bisnis. Ngawali bisnis ya. Iya. Itu sebenarnya kejadian yang tidak sengaja. Tidak sengaja. Tidak sengaja. Lulus 2004 ya Mas Doni? Saya lulus kuliah 2004. Iya. Saya bisnis dari kelas 3 SMA. Oh, aslinya sudah mulai bisnis belum? Ya sudah, bukan kita waktu itu kan ngomongnya bukan bisnis ya. Iya. Nyari uang lah. Nyari uang. Iya. Kita nggak ngerti istilah bisnis bagi kita waktu itu. Apa kan karena terlalu keluarga gede. ada latar belakang bisnis sehingga mulai kelas 3 SMA, mulai SMA Enggak, sudah enggak bisnis? sih. Keluarga ayah saya karyawan swasta. Karyawan swasta. Ibu juga ibu rumah tangga aja. Jadi mungkin ya kelas 3 SMA itu karena uang jajan kita kurang kali ya. Iya. Uang jajan kita kurang, jadi akhirnya ya ngulik-ngulik apapun ternyata bisa jadi duit gitu kan. Bisnis apa waktu itu Mas Doni? Saya passionnya di IT, hobi IT dari kelas 3, dari kelas 1 SMP. Jadi saya kelas 1 SMP itu sudah mulai seneng dunia komputer. Waktu itu komputer 286 ya. 286. 286 masih ingat ya? 286 komputer gede banget ya, ada disketnya gede. Pakai disket ya. Disketnya gede. Nah, kelas 1 SMP itu sudah seneng banget dengan komputer. Kemudian kelas 2 SMP itu kebetulan ayah saya menghadiahi komputer, tapi dengan satu syarat, saya membantu pekerjaan beliau. Pekerjaan di kantor gitu ya, jadi saya waktu itu pakai Lotus sama WordPress lah. Nah itu plus di sana juga jadi tukang servis di rumah karena 28 kan sering rusak komputernya kan. Otodidak atau ada? Otodidak. Oh, otodidak. Jadi saya tahu komputer itu karena otodidak. Jadi 286, 386, 486, DX1, 234 hafal saya. Karena sering trouble, komputer yang dibelikan komputer second ya sama orang tua ya. Komputer second yang sering trouble, kemudian harus dikit-dikit diulik gitu-gitulah. Sampai saya punya pengalaman tuh sampai sekarang ingat 286 ada pekerjaan di sana punya orang tua yang saya otak-atik dan akhirnya komputer trouble. Ayah saya pulang jam 11 malam kerja karena si malam gitu ya, wah ini gimana komputer trouble. Akhirnya saya bongkar sendiri, buka pakai obeng, dibuka, kemudian dicolok-colokin lagi. Saya hidupin, saya itu sampai lari ke belakangnya kursi karena takut meledak aja sebenarnya. Itu pengalaman juga lah. Tapi dari sana karena sering bongkar-bongkar komputer ya terbiasa jadi teknisi komputer akhirnya. Nah itu akhirnya sekitar SMA itu kalau ada kawan-kawan komputer trouble, udah pasti ingat saya. Ya paling nggak dapat uang jajan dikit-dikit lumayan lah. Sampai jadi tukang teknisi komputernya sekolah juga gitu ya. Sekolahnya di Malang waktu itu? Di SMA Lawang. Oh, Lawang situ. SMA Lawang ya. Nah itulah dari di awal karena otodidak,
terus kemudian sering menghadapi masalah-masalah kayak gitu, akhirnya jadi ya sukanya di komputer dan ternyata jadi duit gitu. Sampai SMA itu saya udah terbiasa jualan alat-alat wartel. Ya, karena salah satu kebutuhan. Iya. Jadi saya udah ngelontok lah, udah biasa ini masalah-masalah kayak gini gitu. Jadi itu kan teknisi aja awal-awal. Itu kemudian kuliahnya masuk di komputer dan bangun toko komputer pertama tahun 2001 di Lawang. 2001 di Lawang ya. Ya, tokonya kecil karena modalnya cuma 600.000 kita itu. Nggak percaya kalau orang nanya sekarang, wah nggak mungkin lah gitu kan. Bener-bener 600.000 modal. Ada 4 orang kawan, jadi satu orang itu hanya iuran 150.000 Coach. 150.000. Kemudian kita dapat tempat itu di Bedali Lawang, yang tempatnya kecil banget, itu bekas tempat jagal hewan. Karena sebelahnya resto. Kemudian kita chat-chat gitu doang, habis waktu itu cuma 150.000 lah ya. Jadi sisa duit 450.000. Terus kita meja-meja kayak gini bawa dari rumah, tempel sana. Kemudian bikin sekat-sekat tempat kardus-kardus itu di tembok. Itu duit kita dari 600.000 tinggal 200.000 kalau nggak salah. Kemudian kita datang ke pameran di Malang, pameran komputer kan waktu itu masih sering ya. Kita datang ke pameran dengan 4 orang tadi, hanya sekedar ngambil brosur-brosur mereka saja. Brosur-brosur itu kita ambil semuanya, dan kemudian kardus-kardus yang mereka buang kita ambil. Jadi kita kolek semuanya. Besok kita buka toko, sudah lengkap toko kita. Displaynya kardus semua, nggak ada isinya. Yang pertama itu, yang kedua brosur. Jadi brosur itu ada dari puluhan toko komputer di Malang saat itu ya. Saat itu kan bisnis komputer lagi keren. 2001. Kita lihat semuanya, kita bandingin. Oh, habis yang 100 giga di toko A harga segini, toko B segini, toko C segini. Wah, sehingga kita langsung dapat data tuh. Mana hadis yang paling murah, mana monitor yang paling murah. Dan dari situ kita kolek, kita bikin browser sendiri. Kayak gitu. Dengan harga yang bersaing. Apalagi kita di Lawang belum ada toko komputer. Teman-teman Lawang ya, bagi yang bukan Malang. Lawang itu kalau daerah Surabaya sebelum masuk Malang. Jadi Mas Doni ini bukan anak kota nih. Bukan anak desa kita. Itu 20 kilo dari Malang itu masih 20 kilo dari Malang. Oke, lanjut Mas. Nah, sebelah toko kita itu kebetulan dia pengepul koran. Jadi distributor koran Jawa Pos. Ya, area dia punya jangkauan tuh di 4 kecamatan. Lawang, Singosari, Purwosari sama apa gitu lupa. Nah, jadi tiap dini hari jam 1 itu koran Jawa Pos masuk ke sana dulu sebelum didistribusikan dengan para itu agen-agen gitu ya. Nah, akhirnya kita itu jam 1 malam tiap hari itu kita bangun Coach. Untuk masukin brosur kita ke dalam koran. Jadi masukkan sendiri ceritanya. Jadi kita nggak bayar iklan di sana, tapi masukin. Wah, itu jam 1 malam. Itu kita lakukan hampir tiap hari. Itu kena cas juga, kena biaya. Karena punya bapaknya temen kan yang join di toko kita juga. Asal masukkan sendiri. Sehingga besoknya mungkin 10.000 browser tersebar di 4 kecamatan. Makanya dengan modal cuma 600.000, omset kita awal terus 30 juta. 30 juta sebulan ya? Sebulan. Tahun itu. Tahun 2001. Dan itu stabil. Omset kita itu segitu, mesti naik. Cuman ya lucu-lucu ya, karena memang nggak ada modal gitu kan. Orang telepon komputer ini ada nggak? Ada. Kita hitungin harga berapa? 4 juta. Nggak punya duit. Kita masing-masing orang dari 4 orang pinjam saudaranya, pinjam teman, pokoknya ngumpul 4 juta, belikan komputer, jual, dapat untung, balikin lagi, kayak gitu terus. Kita itu. Itu selama 4 tahun ya, sampai 2004. Kemudian intinya toko itu saya keluar dari sana. Teman-teman tetap mengajukan yang 3 orang tadi. Itu sambil kuliah waktu itu berarti? Sambil kuliah. Jadi saya sambil kuliah sambil jualan komputer, saya bikin software, ya kan. Terus kemudian teknisi, siapapun lah yang berhubungan dengan dunia komputer. Jadi mulai dari hardware sampai software saya hafal semuanya. Boleh tahu kampusnya Mas Doni dulu? Sticky. Ya, Sticky. Terkenal banget saat itu Sticky. Wah, nggak ada kampus IT di Malang selain Sticky. Brawijaya kan baru 2001-2002 kalau nggak salah ya, S1 komputer ya. Nah, karena waktu itu saya sebenarnya mau kuliah ke Bandung, kuliah ke Bandung 99 ya, lulus 2000 kuliah ke Bandung. Terus kemudian orang tua ngomong ya udah terserah kamu, tapi coba izin sama kakek waktu itu. Tahun 2000 habis lulus kuliah itu nggak ngerti tiba-tiba itu kita pingin pingin silaturahmi ke kakek di desa ya, di Kepanjen sana sama orang tua. Kemudian waktu itu kakek sehat banget, siang ngobrol gitu ya, kita ngobrol sampai malam itu sampai jam 7 malam. Waktu itu ingat banget saya ngobrol sama kakek itu, intinya kakek tidak mengizinkan. Udahlah Don, kamu jangan jauh-jauh lah kuliah, udah kamu di sini aja.
kamu bisa sambil apa waktu itu ngomongnya bukan bisnis kalau orang desa ya, ya sambil jualan apa-apa gitu-gitulah, orang desa soalnya, orang desa banget tuh panjang desa banget. Habis kayak gitu ngobrol-ngobrol itu saya masih ingat banget, ternyata jam 2 beliau udah ada buat gitu. Jadi beliau pulang ke Rahmatullah gitu jam 2, jadi jam 7 malam baru ngomong-ngomong kayak gini, jam 2-nya nggak ada. Itu saya kemudian salah satu yang membuat saya akhirnya nggak jadi kuliah ke Bandung. Ya udah kayak wasiat gitu. Iya, jadinya kan gimana ya kita, ya udah deh akhirnya kuliah di Stiki di komputer juga gitu. Iya, siap. Jadi ngawalinya dari IT itu pun karena hobi. Karena hobi ya, bisnis. Seringkali kan gitu ya, bisnis itu berawal dari hobi. Kemudian berkembang IT, ya. Terus ceritanya gimana sampai kemudian bisa besar gitu Mas Don? Bisnis IT. Nah di 2000 ya itu kemudian 2004 saya keluar karena tokonya masih ada di Lawang ya. Itu masih sewa waktu itu? Sewa. Iya sewa. Terus kemudian karena saya merasa saya harus mengembangkan diri, saya nggak mungkin ada di kota kecil gitu ya. Saya harus hijrah ke Kota Malang. Jadi saya 2004 itu mulai pindah ke Malang karena 2004 itu saya baru lulus kuliah juga. Saya kuliah S1 yang harusnya 9 semester, saya selesaikan dalam 8 semester. Ini bukan karena pinter ya, bukan karena pinter, tapi karena biayanya nggak ada, bikin cepet-cepet selesai. Karena cukup mahal di situ ya. Cukup mahal di situ kan, wah mahal banget kan, Stiki itu terkenal paling mahal waktu itu ya, paling mahal. Jadi pingin cepet-cepet selesai. Nah 2004 saya selesai kuliah di sana, kemudian saya karena sudah terbiasa ngulik-ngulik komputer, sudah terbiasa bisnis gitu ya selama kuliah. Kemudian saya berjanji dalam diri sendiri itu gini Gus, intinya saya tidak akan mengambil ijazah saya S1 sebelum saya bisa membeli mobil pertama saya. Simple ya ini ya. Simple. Karena saya merasa ini apa namanya, kalau saya bawa ijazah, apalagi tahun 2004 itu kan ekosistem entrepreneurship nggak kayak sekarang kan. Orang tua zaman dulu tuh pasti semuanya kalau lulus ya harus kerja. Ya kan. Kalau sekarang kan sudah beberapa orang tua sudah punya, terserah kamu pilih sendiri lah gitu kan. Kamu jadi pebisnis juga keren gitu. Kalau dulu kita bisnis sendiri tuh aib 2004 itu. Iya kan? Wah ini kayak aib keluarga, kamu kayak lulus tuh nggak diterima kerja di mana-mana gitu loh. Apa gunanya sekolah mahal kalau nggak kerja begitu? Nah apalagi kayak itu, apalagi IT gitu ya. Saya lulus itu teman-teman sudah dapat pekerjaan di perusahaan-perusahaan gede-gede gitu-gitulah. Nah saya cuma ingin meyakinkan diri saya bahwasanya saya bisa nih bikin bisnis sendiri. Kalau bisnis saya gagal dan saya pegang ijazah, wah ini godanya berat nih. Godanya melamar kerja. Iya, apalagi IT saat itu kan bener-bener hype banget ya. Kita pegang ijazah IT itu sudah di mana-mana pasti diterima loh, tahun 2004 soalnya, ya kan? Nah itu untuk menguatkan hati saya itu sebenarnya itu saya bilang saya nggak akan ambil ijazah saya sebelum saya berhasil membeli mobil pertama saya. Mobilnya apa gitu nggak disebut ya? Enggak, yang penting mobil pertama saya. Jadi 2004 Desember saya lulus. Kemudian 2005 awal itu saya kemudian meninggalkan toko saya pertama itu namanya WM Komputer sama 4 orang kawan. saya izin saya ingin hijrah ke Malang, bangun bisnis sendiri. Kemudian dia selesaikan baik-baik di sana, nggak ada problem sih dengan teman-teman. Ini saya cuma ingin hijrah ke Malang, bangun perusahaan yang namanya WinnerTech. Ini perusahaan kantornya di mana waktu itu? Kantornya kita nyewa di daerah bunga coklat. Ya, jadi saya nyawa di sana sekaligus itu kayak kantor pertama serius yang saya sewa gitu. Jadi sebelumnya ini belum serius ya, masih coba-coba ya. Tempatnya kecil banget waktu itu kan, teman nggak lain disebut toko lah sebenarnya waktu itu ya. Meskipun 2 tahun kita dapat profit, kemudian kita bangun jadi toko. Kalau ini memang rumah yang saya sewa dan kemudian saya tinggal di sana juga. Belum nikah ya waktu itu, kemudian hire beberapa kawan-kawan juga yang bantuin saya untuk di bisnis itu tadi 2005. Namanya WinnerTech. Iya, WinnerTech. Kemudian dia apa? Software atau? Di bidang software dan hardware. Jadi di software itu kita bikin CD tutorial. Nah waktu itu kita jual CD tutorial dan customer pertama paling banyak justru dari TDA tahun 2006. Iya. 2005 itu saya masih tutorial dalam hal apa ini? Tutorial komputer, Microsoft Word waktu itu ya, tutorial belajar Word, belajar Excel waktu itu kan nggak kayak sekarang. PowerPoint. Nah, tapi dalam bentuk CD. LCD. Ya, dalam bentuk CD.
Nah ceritanya kok bisa kenal dengan TDA itu gimana? Kok komunitasnya pembelinya kok banyak dari TDA itu gimana? Ya, jadi tahun 2005 itu saya masih ya jadi teknisi segala macam gitu lah ya. 2006 itu baru kita bikin CD tutorial. Karena waktu itu masuk di milisnya TDA dan melihat di sana itu banyak orang pengusaha-pengusaha baru ya, yang belajar bikin website dengan Joomla. Ya. Masih ingat kan Joomla gitu ya, Joomla versi 1, 2 gitu kan. Saya menangkap ini kan kalau saya ngajar, saya paham banget Joomla itu kayak gimana. Tapi kalau saya teman-teman TDA di sana waktu 2006 itu sering email lah waktu itu kan, email sama Yahoo Messenger ya. Masih email saya, gimana caranya saya balesin, tapi lama-lama kok nggak efektif ya. Akhirnya saya bikinkan tutorial dalam bentuk video yang saya jual di CD. Harganya waktu itu mulai 75.000 ya kalau nggak salah. Lupa saya. 50 atau 75 lah. Tapi itu satu bulan saya bisa jual ribuan loh itu. Itu hanya TDA saja atau yang lain juga? Yang lain juga, tapi paling besar di TDA. Paling besar TDA. Paling besar TDA. Nah, itu 2006 masuk. Kemudian bikin bisnis di WinterTech itu juga dari tahun 2005. Karena kita jualan laboratorium bahasa ya waktu itu. Lab bahasa. Dan kita jual lab bahasa itu nggak ada yang beli lah intinya. Jadi segala macam cara, dan saya berhasil menjual produk lab bahasa saya pertama setelah 2 tahun bisnis WinterTech. Bayangkan aja itu belum populer lab bahasa ya. Belum populer. Tapi dari situ ya perjalanan naik turun lah. Intinya 2007 awal tuh saya sudah berhasil membeli mobil pertama saya. Jadi 2 tahun setelah lulus. 2 tahun setelah lulus. Ya, kan 2014, 2015 start lah ya. 2 tahun, 2005, 2007 awal saya berhasil membeli mobil pertama. Yang mungkin di keluarga saya sepanjang dari kecil saya sampai gede nggak pernah membeli mobil baru dari dealer. Itu intinya. Jadi menarik gitu intinya. Saya ngobrol sama orang tua meyakinkan kamu beneran nih bisa beli mobil sendiri, apalagi mobil baru ya dari dealer loh. Kalau mobil second kan mungkin keluarga juga ada gitu, tapi ini mobil baru dari dealer. Dan saya ingat mobilnya adalah Xenia warna hijau. Karena hijau itu dari dulu identik favorit lah. Nah, jadi mobil Xenia warna hijau, dan setelah saya beli mobil itu 1 bulan suratnya keluar, nah saya pakai mobil itu untuk mengambil ijazah di kampus. Jadi setelah mobil dapat, baru berani ngambil ijazah. Berani ngambil ijazah, dan itu pun ijazah saya ternyata sudah ditumpukan paling bawah, ya kan? Plus saya masih dimarah-marahin sama bagian administrasi, kok nggak diambil ijazahnya katanya. Ini sudah tahun, kalau hilang gimana katanya? Biarin lah hilang. Sampai sekarang juga saya nggak ngerti ijazah di mana. Nah, setelah pencapaian pertama itu menjadikan semakin yakin di bisnis IT ya? Ya, semakin yakin di bisnis IT, dan ya alhamdulillah mau makin ya naik. Tapi kan naik, namanya bisnis kan naik turun udah biasa lah ya kita. Ya kadang naik, kadang tiba-tiba jatuh, naik lagi, jatuh. Sampai sekarang masih jalan bisnis IT-nya? Masih sampai sekarang. Itu passion saya di bidang WinterTech. Berapa tadi? 2005 lah ya. Sampai sekarang 15 tahun. Iya. Dengan produk yang terus berkembang ya? Produk yang terus berkembang, tapi dari situ juga. Jadi gini, saya menjalankan WinterTech itu banyak kemudahan-kemudahan yang Allah berikan lah sebenarnya. Mulai dari proses bisnisnya, mulai dari orang melihat saya itu masih newbie lah, kamu tuh ecek-ecek lah dalam dunia bisnis gitu ya. Sementara harga produknya kan mahal, harga produk kita itu paling murah 50 juta sampai 500 juta katakanlah gitu ya. Begitu ketemu partner yang besar-besar itu, karena dia melihat kita, kamu itu masih anak ingusan gitu ya. Saya dapat banyak ilmu dari mereka gitu. Dari pengusaha-pengusaha yang sudah gede, pengusaha tambang, pengusaha yang levelnya sudah sampai ada yang triliunan juga, itu banyak ngasih wejangan saya. Nah itulah yang menarik bagi saya. Akhirnya saya bikin catatan-catatan kecil dari sana itu. Makanya dari dulu terbiasa mencatat apa yang diajarkan oleh para senior bisnis. Banyak dimuat di mana catatannya ini? Di Facebook atau? Kalau dulu saya nulis di website saya, samdeka.net sampai sekarang. Berarti Samdeka. bisa jadi buku ini satu saat ya? Nah itu tuh beberapa orang juga sudah ayo Mas jadi buku. Itu Mas David itu kan sampai sekarang itu udah 2 tahun ngejar-ngejar saya itu, Mas jadi bukunya kapan nanti? Aduh nggak sempat, itu kan nulis amatir doang, tulisan di sana, tulisan amatir, apa yang diomongkan orang saya catat gitu doang ya. Bahkan mungkin sekitar 70% itu pemikirannya orang lain yang saya tulis, bukan pemikiran saya sendiri. Tapi ditulis dengan bahasa ala
Donny Gray. Ya bahasa amatir ya, bukan bahasa tulisan yang serius. Justru bahasa kadang yang amatir itu lebih mudah diserap daripada yang serius gitu kan. Enggak, kita itu cuma nulis aja apa yang disampaikan para partner bisnis saya, apa yang disampaikan para ya guru-guru saya tulis ininya. Gitu aja sih. Menarik ya, justru dengan kerendahan hati merasa masih newbie malah menyerap banyak ilmu ya dari orang-orang yang merasa dia harus ngajarin jenengan gitu. Nah itu kelebihan kita menjadi pengusaha muda sebenarnya. Gitu ya. Jadi nggak dianggap head to head, nggak dianggap sebagai kompetitor mereka ya. Sama-sama bermain di IT, tapi mereka akan melihat kamu kan masih anak bau kencur nih. Diajarin saya malah. Diajarin ya. Nih gini ya cara bikin model bisnis. Jadi saya itu dapat banyak ilmu tuh dari partner-partner, dari investor, dari mana-mana yang mereka ngajarin dan semuanya saya tulis pasti. Jadi saya dari dulu karena suka nulis, akhirnya bikin beberapa catatan-catatan dalam beberapa platform. Yang dulu catatan saya itu kan introvert sebenarnya. Jadi intinya saya tulis itu untuk saya sendiri awalnya. Nah waktu itu saya nulis itu mesti di di blogspot yang saya password. Dulu kan bisa di password nggak dilihat orang lain kan. Nah kemudian ada beberapa orang nanya itu kayak gini-gini gimana? Wah aku pernah dapat pelajaran kayak gini nih. Ini loh linknya tak kasih ke mereka. Ini passwordnya gitu. Sering banget kayak gitu dulu itu. Sering banget sampai akhirnya Don jangan di password lah, ini aku juga mau share ke teman. Ya udah deh, kata password di blogspot waktu itu. donnychris.blogspot.com. Masih ada sekarang? Gak tahu ya, kalau blogspot gak tahu. Masih ada. Pokoknya dari blogspot pindah ke WordPress. Kemudian saya 2009 karena sudah mulai punya duit, punya domain sendiri. Namanya sabdekat.net. Berarti kalau teman-teman mau melacak perjalanan bisa di situ. Ada di situ kayaknya. Semua saya tulis sana sabdekat.net. Jadi bisa belajar di situ. Kalau biasanya kalau banyak yang baca, banyak viewernya ditawari iklan tuh biasanya sama Google. Nggak mikir kayak gitu saya ya ini saya tulis pembelajaran dari guru-guru saya. Kalau ada ininya ya monggo. Tapi di sana juga karena gurunya banyak, yang ngasih petua itu banyak bos. Jadi dari berbagai sudut pandang gitu loh intinya. Jadi kita nggak kacamata kuda harus pemikiran yang A, B nggak kayak gitu. Ya kadang pemikiran si A dibantah sama si B gitu kan, dan keduanya tetap saya tulis gitu intinya. Ini pembelajaran dari manapun gitu. Justru menarik gitu kan. Justru menarik ya. Nanti cari ghost writer atau co-writer yang bisa menjadikan bukunya Sabdeka terbit. Sering nulis di sana ya. Di web. Jadi memang ilmu itu kayak prinsip air, Mas Doni. Semakin kita rendah, air mengalir. Gitu ya. Semakin kita merasa hebat, orang mau nasihat itu sungkan gitu. Waduh, iya. Semakin kita rendah hati, mau belajar, orang itu akan keluar. Ya kita kan merasa bodoh aja, jadi semua orang ngomong kita tulis, kita catat, kemudian catatan itu ternyata di-share orang lain, ya alhamdulillah lah gitu. Semoga menjadi amal jariah buat yang penulis gitu. Plus juga yang kasih petua ke saya gitu. Jadi kisah itu kalau hanya untuk diri sendiri nanti terputus begitu kita wafat gitu. Iya. Ini juga motivasi buat Mas Doni karena nggak semua orang melek internet gitu. Ya. Seperti quote-nya Ali bin Abi Thalib ya. Ikatlah ilmu dengan cara menuliskannya. Nah itu yang menjadi salah satu ini juga. Ya, saya doakan nanti Mas David semoga mendengar ini ya. Oke, jadi teman-teman sekalian itu perjalanan Mas Donny Gray dan beliau termasuk sukses di IT. Sebelum kemudian kita akan dengarkan ceritanya gimana kemudian kok sekarang lebih terkenal dengan bisnis non IT-nya gitu. Ya kan? Padahal sampai sekarang IT-nya masih jalan dan bisa jadi itu masih menjadi prime mover dari income stream beliau kan. Mungkin beda model bisnis aja. Gimana ceritanya kok bisa ketemu dengan model bisnis kuliner yang teman-teman semua pasti tahu ada Malang Strudel. Iya. Jadi kalau di IT itu memang saya ngerti dari awal tuh karena introvert gitu ya. Nggak mau dikenal orang sebenarnya, nggak mau dikenal orang, dan model bisnis saya di IT pun juga mendukung itu. Karena di IT ini lebih banyak B2B, betul. Kan B2B itu kita nggak perlu siapa tahu ownernya, nggak perlu dikenal banyak orang, yang penting klien kita tahu kita gitu kan, B2B. Nah jadi ya nggak ada yang tahu saya sebenarnya gitu. Kemudian 2011 itu saya mau beli perusahaannya kawan, namanya Denny Deliandri yang jadi partner saya di Malang Strudel. Yang waktu itu dia mau jual sebagian sahamnya Villakek yang di Batam, oleh Batam. 2011 itu saya mau beli. Kemudian kita analisa secara laporan keuangan macam-macam. Ya karena 1-2 hal nggak jadi beli. Tapi Denny ini teman baik saya dari tahun 2008 ya. Di IT juga? Enggak, kita kenal di forum entrepreneur juga lah. Dengan Denny, dengan Sabtuari, dengan Hedi Stiono, itu kawan-kawan seperjuangan lah ya, yang seumuran.
termasuk dengan Denny. Akhirnya 2017 nggak jadi beli perusahaannya dia. Kemudian kita ya udah nggak apa-apa juga nggak jadi join di sini. Kita bikin sesuatu aja lah. Ya udah kita bikin di Malang. 2011 tuh. 2011. Kemudian 2012 oke, Denny datang ke Malang, kita lihat apartemennya di Malang kayak gimana. Kita ngeliat bikin awal di sini kayaknya belum saatnya ya 2012 itu. Jadi kita juga sambil ngeliat beberapa parameter-parameter yang lain lah, data-data di Malang, data pariwisata gitu-gitu ya. 2012. Oh belum lah. Kemudian 2013 juga kita lihat belum juga, kan belum hype banget kan 2013 itu kan. Nah termasuk juga mungkin karena saya juga masih sibuk banget di IT juga gitu kan, jadi nggak bisa ini dulu berbagi fokus lah. Kemudian 2014 itu kebetulan juga waktu itu sering banget jalan sama Tengku Wisnu karena kita satu pengajian bareng di Ustadz Erwani Tarmizi yang mengajarkan konsep muamalah dalam bisnis ya. Kita belajar gimana membangun bisnis yang syar'i gitu-gitulah. Itu yang membuat saya, Denny dan Wisnu ya merasa satu visi akhirnya di sana. Oh pemahaman kita sama gitu loh. Memandang sebuah bisnis ya dengan konsep syar'i ala Ustadz Erwani itu seperti ini. Gitu Mas. Itu salah satu backgroundnya. Kemudian 2014 itu melihat lagi data-data di Malang, wah ini kayaknya lagi hype nih wisata di Malang. Plus dapat sebuah data dari Skyscanner ya, skyscanner.com. Itu kan dia punya data penerbangan dunia ya, wisatawan ya. Yang di situ 2014 itu dia menyebutkan bahwasannya Kota Malang itu tingkat pertumbuhan pariwisatanya nomor 2 se-ASEAN. Di bawahnya Singapura. Ini pertumbuhannya tuh ya, bukan existing ya. Pertumbuhannya. Itu Malang itu nomor 2 se-ASEAN, Bali nomor 4 dan Jogja nomor 7 malahan. Nah, kita melihat data-data kayak gitu karena mungkin saya ini basicnya IT, jadi terbiasa ngulik-ngulik data itu kan udah biasa gitu ya kali ya. Nah, akhirnya ya itulah gara-gara banyak data-data yang kita kumpulkan dan macam-macam. 2014 akhir kita mulai Malang Strudel. Itu dari Desember 2014 yang persiapannya cuma 2 bulan. Ide strudel itu gimana itu? Kan itu bukan Malang itu. Ide strudel itu gimana ceritanya? Jadi sebenarnya konsepnya itu konsep awalnya ya. Sebenarnya itu bukan masalah strudelnya tuh. Sebenarnya bukan itu. Kita itu ingin, jadi kalau oleh-oleh itu kan harus mengangkat daerah potensi lokalnya gitu ya. Kita ngelihat potensi Malang sebelum ada strudel itu kan keripik tempe dan macam-macam. Tapi buah di Malang itu dari dulu itu sudah terkenal karena kontur Malang yang bagus, sumber daya alamnya bagus gitu lah ya, terutama apel. Nah, sebenarnya pola pemikirannya adalah bagaimana kita mengemas sumber daya alam tadi buah-buahan ini menjadi sesuatu produk yang beda, yang belum pernah ada sebelumnya. Itu aja sebenarnya konsep pemikirannya. Intinya begitu, pokoknya produk yang beda. Apel jadi keripik sudah jadi, keripik apel, keripik tempe gitu. Ini apa ya? Jadi cake apa ya? Cake yang keren. Jus sudah ada. Apa minuman apa lagi itu yang minuman sari buah apel ya? Ada kan? Nah, jadi cake kan belum ada. Nah, kita tuh nyari apa ya? Cake yang related sama apel yang keren gitu loh. Nah, jadi referensi juga, apalagi waktu itu Wisnu juga kan dia saudaranya di Eropa ya, Wisnu di Belanda gitu. Nah, sering diskusi akhirnya ketemulah si strudel. Yang strudel ini di Eropa itu terkenalnya namanya strudel apfel. Bukan apel ya, apfel ya. Orang Jerman ngomongnya apfel. Di sana tuh yang the best-nya apel memang. Isinya apel. Apel Ya, apel yang dipotong-potong dimasukin ke dalam kayak cake gitu, roti gitu, akhirnya jadi strudel apel namanya. Wah, ini keren nih. Artinya itu terjadi strudel Malang. Tapi sebenarnya bukan strudelnya ya, tapi bagaimana cara kita mengemas buah-buahan Malang ini menjadi sebuah cake intinya itu. Dan strudel kan waktu itu orang Indonesia nggak ngerti apa sih strudel itu gitu kan. Tepatnya di negara mana itu strudel terkenal? Strudel itu kalau kita tahu sejarahnya tahun 1600 di Austria kemudian menyebar ke semua Eropa. Itu sejarahnya strudel. Akhirnya pakai nama Malang Strudel. Gitu kan? Ya, Malang Strudel. Setelah itu muncul strudel yang lain ya? Muncul strudel yang lain, muncul model-model bisnis yang lain yang meniru kami gitu ya. Tahun 2017 lah itu ya. Berarti mulainya 2015 ya? Iya, boleh dikatakan 2015 lah, karena kita startnya itu tanggal 23 Desember 2014. Waktu mendekati peak seasonnya orang-orang liburan lah ya.
Nah, saya, Wisnu dan Denny. Jadi orang-orang taunya kan Wisnu doang gitu kan. Karena memang kita di awal ya berbagi tugas. Kami bertiga. Denny itu di bagian operation, masalah produk. Yang paham produk. Paham produk dia punya kan. pengalaman. Dia sudah punya 10 tahun di sana gitu. Saya di bidang marketing dan finance di awal, dan Wisnu sebagai kreatif ambassador kita. Tapi dia bukan ambasador yang kita kontrak sebagai ambasador, bukan. Dia juga masuk dalam Malang Stroodle juga injek saham juga, bukan saham kosongan gitu. Dia pemilik lah ya, bukan pemilik nama ya. Ya, pemilik. Jadi kita memang bertiga sepakat untuk masuk bareng-bareng di Malang Stroodle. Dan sampai sekarang ya. Sampai sekarang, alhamdulillah sampai sekarang. Makanya supportnya luar biasa kan, sampai jalan-jalan di Ijen pun hadir gitu dulu kan. Iya, all out lah kita, jadi benar-benar all out. Dan ya memang cara pikir lean startup ya. Malang Stroodle mulai dari kecil sampai dari sekarang. Dari yang outletnya cuma 3 kali 5 meter, dapurnya dapur kita tuh paling cuma 2 kali ini. 2 kali tempat ini. Jadi satu hari itu orang yang masuk ke dalam itu paling 8 orang sudah penuh lah intinya. Sekarang ada berapa? Dari mulai kecil. Ada berapa outlet itu, Mas Doni, Malang Stroodle? Sebelum pandemi kita ada 8 di Malang. Ya, di Malang. Ada 8. Setelah pandemi kita baru buka 4 sekarang. 50%. Karena memang fokus di Malang ya. Fokusnya di Malang ya, Malang Stroodle. Malang Stroodle ya namanya oleh-oleh hanya di Malang. Karena namanya Malang Stroodle ya. Dan kita di DNA bisnisnya kan oleh-oleh, makanya nggak akan keluar dari Malang. Nanti kalau di kota lain bikin yang lain kan gitu. Oke, Mas Doni. Jadi menarik, 5 tahun perjalanan. 5 tahun perjalanan. Sebelum ada corona, trennya naik stabil. Sebelum ada, alhamdulillah bagus. Di Stroodle bagus. Sampai 2017 banyak follower ya kan. Ada mungkin lebih dari 50 brand luar yang meniru kami. Konsepnya mereka kan, yang mereka lihat kan permukaannya aja. Bikin kue baru, kue apalagi dari luar negeri menurut mereka gitu ya. Kemudian ada artisnya, embel-embelnya nama kue, tambahin nama kota gitu lah. Akhirnya jadi oleh-oleh kota kata mereka gitu. Jadi mereka nggak melajarin model bisnis kami yang sesungguhnya gitu loh. Mungkin tampak luarnya kan seperti itu, tapi dalamnya kan nggak seperti itu. Karena saya sendiri sering traveling, mempelajari model bisnis oleh-oleh di banyak negara, di banyak kota di Indonesia itu unik-unik gitu loh, Bos. Cara memasarkannya itu mereka juga unik dan harus related sama kota tempat oleh-oleh kita tersebut. gitu. Jadi tidak abal-abal lah gitu. Nah, nggak abal-abal. Betul, ya kan tadi kita ngomongin Stroodle, tapi pola pemikirannya bukan masalah Stroodle-nya, tapi ini gimana caranya bawa buah-buahan ke dalam cake gitu kan. Dan buah-buahan asli kota itu. Asli kota ini, makanya Malang Stroodle itu kalau tahu sekarang ya hampir 3 bulan 4 bulan sekali kalau datang ke outlet, buahnya pasti beda-beda. Karena ini buah yang sedang panen di Malang saat itu yang jadi Stroodle. Selain apel ya, ada pisang, ada stroberi gitu kan, ada mangga. Ya kalau musim mangga ada Stroodle mangga, kalau nggak musim mangga ya nggak ada Stroodle mangga gitu. Jadi memang masalah buahnya sebenarnya kita kemas dari cake, bukan cake-nya. Gitu. Luar biasa teman-teman. Dan baru kali ini kalau kita boleh fair, saya sepanjang di Malang. Saya sejak 94 Mas Doni di Malang. Sejak tahun 94. Kita kuliah di kampus yang berbeda. Selisihnya cukup lama lah saya sama Mas Doni ini. Tapi saya belum pernah kemudian melihat oleh-oleh yang kemudian brandingnya begitu besar. Ya kan, seperti Malang Stroodle ini. Di Malang Stroodle cukup mewarnai gitu kan saat ini, bahkan bisa dibilang mensubstitusi gitu beberapa nama oleh-oleh yang lain gitu. Ya kita nggak mensubstitusi lah ya, kami berkolaborasi. Tapi rata-rata begitu teman-teman. Jadi sampai muncul tagline belum ke Malang kalau belum ke Malang Stroodle. Ya kan, jadi seperti itu. Nah, baik Mas Doni. Itu 2 bisnis yang Mas Doni hari ini jalani. Mungkin juga ada bisnis yang lain ya, tapi kali ini mungkin kita nggak terlalu ulik itu. Boleh. Tapi Mas Doni hari ini walaupun introvert, sosoknya lebih melekat hari ini di Malang Stroodle. Mas Doni, tadi ada keluarga, ada bisnis, ada yayasan. Satunya lagi komunitas. Nah, kapan-kapan kita akan kulik lagi bisnisnya Mas Doni di beberapa bisnis beliau. Sekarang kita coba masuk dulu ke yayasan. Yayasan bergerak di bidang apa ini, Mas Doni? Yayasan kami bergerak di bidang pendidikan dan sosial. Ada 2 sebenarnya, Bos. Jadi 2011 itu nggak ngerti ya, dulu waktu awal bisnis itu sudah punya pemikiran
bahwasanya nanti kalau saya itu sukses, dan tanda kutip sukses itu kan masing-masing orang beda-beda gitu ya. Intinya punya sebagian rezeki yang bisa disisihkan, ingin bikin sebuah yayasan pendidikan yang di sana ada pemahaman agama dan entrepreneur. Itu aja sebenarnya. Mungkin di sana bisa mempelajari agama lebih dalam, ngaji dan lain-lain, tapi ada pendidikan entrepreneurnya. Nah, akhirnya ketemu beberapa ustadz yang bisa men-support, itulah intinya. Yayasan apa namanya? Ya adalah ini. Ini sudah jalan? Sudah jalan dari tahun 2011. 2017 sampai sekarang. Sudah ada berapa titik di Malang? Di Malang ya mungkin sekarang ada sekitar 20 titik mungkin ya. Tapi saya nggak pernah muncul di sana, ada ustadz aja yang ini, saya hanya di belakang aja lah. Jadi di situ ngajari tentang agama sekaligus bisnis. Ya belajar ngaji gitu-gitu lah, bukan yang ini banget ya. Yayasan mereka belajar ngaji, kemudian mengumpulkan zakat infak sedekah, dan ada pembelajaran entrepreneur buat santri-santri di sana. Jadi saat mereka punya pemahaman agama dan pemahaman bisnis, terbuka untuk masyarakat secara umum ya? Ya, itu dari 2011. Kemudian di kompleks rumah saya tinggal, Permata Jingga, juga bergabung dengan yayasan yang didirikan oleh warga. Kalau itu namanya Debusa, Dompet Bina Umat Sejahtera. Kita melayani zakat infak sedekah untuk warga PJ dan luar PJ. Nah, intinya kita kumpulkan di sana. Gitu. Jadi bagi teman-teman yang menyaksikan, terutama di Malang, barangkali ada yang putra-putrinya pengen belajar ngaji, agama sekaligus pengen belajar bisnis, nah nanti bisa komen lah di kolom komen, nanti kita kasih lah nomor yang bisa dihubungi begitu untuk kemudian bergabung di sana. Insya Allah seorang pebisnis harus dekat dengan agama sih memang, karena kalau nggak dekat dengan agama nanti kehilangan keberkahannya begitu. Ya kan, seorang ahli agama juga seharusnya dia ini punya bisnis gitu, seharusnya entah itu dijalankan sendiri atau mungkin bersama-sama dengan orang lain, supaya dia tidak menjual agama dalam tanda kutip begitu. Ya, itu saya ingat juga pesan dari Ustadz kami gitu ya, yang beliau bilang awalnya dulu juga, beliau bilang itu kayak suatu, saya mikirnya kayak gimana sih maksudnya gitu ya, sekarang baru paham gitu yang dia maksudkan. Jadi beliau bilang profesi terbaik di dunia ini adalah menjadi guru ngaji. Saya kan waktu mikir ya bisnis ya apa macam-macam, profesor macam. Dia bilang enggak, profesi terbaik di dunia dan akhirat adalah seorang guru ngaji. Kalau kamu profesimu sekarang sebagai seorang pebisnis, jadilah guru ngaji yang pebisnis. Jadilah guru ngaji yang profesor. Kayak gitu. Mikir ya benar juga ya. Jadi sekarang itu mungkin anak-anak kita itu menganggap ustadz guru ngaji itu sesuatu profesi yang rendah lah, ya kan? Karena mungkin kan identiknya guru ngaji pakai sepeda pancal atau sepeda butut gitu ya. Nah, ustadz kami mengajarkan, coba aja gimana misalkan nih kamu naik mobil BMW ya kan, seri terbaru, datang kemudian ngajar ngaji di sana. Gimana coba perasaan ustadz santri-santrinya? Diajar oleh seorang pengusaha gede, mobilnya BMW, ngajarin ngaji gitu. Wah, itu pasti punya sesuatu yang luar biasa ini ya. Saya mikir ya benar juga ya. Dan agama ini rata-rata kalau kita lihat sepanjang sejarah itu justru dikuatkan oleh para pebisnis, oleh para ahliya gitu. Saling itu ya, saling menguatkan. Para wali yang masuk Indonesia juga orang-orang pebisnis gitu. Dari pedagang-pedagang di Rasulullah juga pebisnis gitu. Para sahabat 9 dari 10 sahabat yang dijamin masuk surga orang-orang ahliya gitu. Sehingga mereka tidak akan pernah menukarkan agamanya begitu kalau kata ustadz-ustadz, ya kan? Kalau tidak punya finansial yang cukup, kadang rawan juga untuk menjual dalil, menjual hukuman gitu. Nah ini filosofi yang coba saya tangkap dari yayasan yang beliau lagi jalankan sejak tahun 2011, 9 tahun. Jadi teman-teman, yuk kita dukung. Barangkali ada keluarga atau kenalan yang mungkin pengen belajar agama sekaligus belajar bisnis. Ya karena saya sendiri masih merasa perlu belajar agama panjang masih cekak lah ilmunya gitu di bidang agama itu harus dipelajari minal mahdi lalahti, mulai dari buah ibu sampai kita wafat gitu. Seorang ulama besar pun tidak pernah mengklaim ilmu agamanya cukup gitu. Karena ilmu manusia ini kalau diibaratkan tetesan jarum ditetes celupkan ke laut, tetesannya ini ilmu manusia. Ilmu Allah tak terbatas. Insya Allah. Oke, menarik sekali sharing-sharing dengan Mas Doni Kris ini. Ya, kita doakan semoga bisnisnya semakin lancar, sukses, berkah gitu, karena beliau bukan hanya untuk dunia tapi juga untuk berbagi dengan sesama dan
untuk akhirat juga. Baik, yang terakhir Mas Doni, saat ini kita tahu beliau menjadi presiden di TDA, tangan di atas ya. 2019 sampai 2021 ya. Presiden yang ke-6. Ya. Gimana ceritanya ngawali kenal TDA ini Mas Doni? Kenal TDA itu sebenarnya saya kenal dengan foundernya Pak Roni Yusirman itu sebelum beliau membuat TDA. Jadi waktu itu kita ada di sebuah milis komunitas bisnis. Ya, 2000 balik lagi nih flashback ceritanya 2004 2005. Itu kan ada sebuah komunitas bisnis yang sangat ramai banget waktu itu. Ya, nggak boleh disebut ini, nggak boleh disebut. Ya, tahun itu kan komunitas bisnis paling ramai cuma EU, Profek, apalagi satunya itu ya, lupa. Ada 3. Jadi EU, Profek sama apalah gitu ya. Nah, cuman di sana itu mungkin satu hal yang kurang itu adalah materi bisnis bagus banget. Cuman kadang terlalu menghalalkan segala cara untuk menuju kesuksesan. Nah, itulah intinya yang mungkin ini ya, karena ya zaman-zaman itu kan zaman-zaman jahiliyah semua kita ngomongin bisnis cari modal dengan kartu kredit, dengan modal orang lain yang kita putar kemudian nggak jelas gitu-gitu lah. Itu kan sudah yang penting bisnis dulu. Namanya waktu itu bodol, berani optimis duit orang lain. Ya meskipun bodol itu kan bisa diartikan bisa baik dan buruk ya tergantung kita ya menjalankan lah gitu. Tapi ya konsep-konsep dengan riba, dengan bank dan macam-macam gitu kan itu masih sangat ini banget waktu itu ya, karena memang tahun itu kan dunia entrepreneur nggak seperti sekarang lah yang sudah banyak referensi dan macam-macam. Entrepreneur banyak banget. Kalau waktu itu kan nggak ada coach, ya kan nggak ada. Jadi ya pembelajaran kita di milis tadi itu. Guru terbatas waktu itu. Terbatas banget. Jadi begitu ada yang sharing itu sudah wah hebat banget gitu lah. Padahal kita juga nggak ngerti bisnisnya dia apa gitu kan. Yang penting tulisannya bagus gitu. Nah waktu itu saya sering diskusi dengan Pak Roni Yusirman waktu itu. Ngobrolin bisnis, ngobrolin ini, saya minta saran ke beliau dan macam-macam. Karena waktu itu Pak Roni itu sudah aktif sebagai blogger, sering nulis di roniyusirman.com kalau nggak salah sampai sekarang. Jadi dia sering nulis, dia sering membedah buku lah intinya waktu itu. Makanya saya sering nanya ke beliau, Pak buku ini kayak gimana sih? Akhirnya saya beli bukunya, saya belajar lagi, akhirnya diskusi dengan beliau. Waktu itu bisnis beliau? IT juga? Enggak, beliau di fashion ya. Fashion. Beliau masih di Busana Muslim sampai sekarang juga. Istiqomah beliau itu, luar biasa Pak Roni. Nah 2005 ngobrol dengan beliau, kemudian 2006 beliau itu menulis sebuah cerita di blognya. Itu karena tadi itu di luar di milis-milis itu masih ngomongin masalah seorang pebisnis itu pakai ilmu bodol dan macam-macam dari kartu kredit. Terus kemudian kita harus tampil luxury, tampil yang hebat banget sebagai pebisnis gitu kan. Nah Pak Roni ini menulis dari sisi cerita yang berkebalikan dari itu gitu loh. Jadi beliau bercerita ada seorang haji pengusaha gede banget yang usahanya itu gede banget ya kan, yang kalau beli properti itu nggak kayak kita cuma milih-milih satu gitu kan. Kalau beliau belinya langsung 3 lusin 4 lusin, beli properti itu kayak gitu, beli langsung 5 lusin di 60 rumah gitu ya. Waktu itu kan bagi kita wow banget ya. Kemudian mall aja dibeli gitu. Tapi hidupnya sederhana atau bisa dikatakan mungkin hidupnya bersahaja lah ya, bersahaja. Jadi sampai mungkin mobil aja nggak pernah pakai mobil mewah, mobilnya mobil-mobil tahun lama, kemana-mana naik taksi gitu-gitu. Nah kawan-kawan di milis tadi itu merasa Pak Roni ini tokonya fiktif gitu loh. Nggak mungkin ada toko kayak gini, apalagi zaman waktu itu kan beda kayak sekarang ya. Zaman waktu itu wah ini tokonya fiktif kayaknya gitu loh, nggak mungkin lah gitu. Akhirnya karena dorongan itu tadi Pak Roni ngomong enggak, ini ada gitu loh. Tokoh ini ada, namanya Haji Ale. Ayo kita hadirkan nanti kalau nggak percaya. Nah akhirnya tahun 2006 itu saya lupa jumlah orangnya 20 atau 40 orang waktu itu ya, datang ke sana kemudian menghadirkan Haji Ale yang masih ada saudara dengan Pak Roni gitu lah. Nah Haji Ali cerita ngomong lah, semuanya pada bengong, semuanya beneran ada ya orang yang bisnisnya luar biasa gede, pekerja keras gitu ya, perantau dari Minang ke Jakarta. Kemudian di sana juga dia itu berhasil membina preman-preman Tanah Abang yang sebelumnya preman menjadi santri ngajinya dan dikasih bisnis. Kan kayak suatu orang yang nggak mungkin bagi kita waktu itu ya. Dan ternyata sosoknya ada. Bisnis beliau banyak ya. Bisnisnya banyak banget dan ternyata beliau ada orang yang bisnisnya luar biasa tapi sangat bersahaja dan low profile. Ya akhirnya dari sana itu tercetus namanya Tangan di Atas tahun 2006. Nah di rumahnya Pak
Roni. Bukan di rumah, di restoran. Di gitu. restoran. Di resto ngobrol dengan yang hadir di sana itu sebagai foundernya Tangan di Atas. Dan kemudian karena saya sudah kenal dengan Pak Roni sebelumnya, ya ayo Mas join di sini aja gitu. Jadi saya join itu waktu itu forumnya tertutup. Hanya di 20-40 orang itu aja. 1 tahun pertama ya, 2006. 2007 baru membuka akses keluar. Itu pun hanya referensi. Jadi yang bisa masuk ke sini karena referensi member yang ada di sini supaya tetap trust terjaga banget komunitasnya, nggak kayak milis-milis yang lain. Bukan komunitas waktu itu milis, lebih tepatnya milis supaya warnanya terjaga, orangnya kita saling kenal. Nah, saya masuk di sana 2006 akhir apa 2007 awal lah intinya. Kemudian di sana jadi dan kemudian mulai membangun chapter-chapter di selain Jakarta. Makanya Malang itu termasuk TDA tertua sebenarnya. Karena saya dari sana begitu lahir di Jakarta, Malang termasuk chapter juga. Benar, akhirnya dibangun 2007 itu baru bangun ada berapa ya? 10 kota aja kalau nggak salah. Mana-mana, akhirnya Malang salah satunya, Jogja, Bandung, saya lupa. Ini nggak sampai 10 kok semua itu mungkin ya. 6 atau 7 gitu lah. Surabaya aja 2008. Dari masing-masing yang hadir itu ya. Ya, dari masing-masing tadi. Surabaya itu 2008, malah lebih tuan Malang 2007 kita. Dan akhirnya saya jadi ketua TDA Malang pertama 2007 sampai 2010. 3 tahun ya. 3 tahun, pertama awal itu 3 tahun. Itu gambaran di TDA seperti itu ya. Kemudian sampai 2010, kemudian 2012 ya. 2012 itu saya diminta Pak Fauzi Rahmanto, Presiden TDA ketiga untuk menjadi POD-nya di sana. Saya menjadi Direktur Pelayanan Member lah. 2002 lupa aku itu ya 2012 sampai 2014 2 tahun akhirnya saya bangun Malang Strudel. Jadi 2014 saya off dari TDA karena sudah selesai kan per 2 tahun tuh. 2012 saya bangun Malang Strudel sampai 2016. 2017 diminta lagi sama Mas Bara untuk masuk lagi menjadi Dirwastu. Nah itu masuk Dirwastu sampai 2019 dan kemarin jadi Presiden TDA. Perjalanan Mas Doni luar biasa. Kalau dibilang kebetulan, tidak ada yang kebetulan dalam perjalanan takdir. Betul tidak? Iya kan? Nggak ada yang kebetulan. Semua Allah yang skenario kan. Tidak semua orang kemudian ketemu komunitas yang memberdayakan, yang kemudian bermanfaat buat semakin banyak orang gitu. Karena buktinya sampai sekarang juga nggak semua orang tahu TDA gitu kan. Iya kan? Masih ada aja yang belum tahu TDA. Nah, Mas Doni, apa rahasia TDA kemudian bisa besar seperti sekarang? Dalam waktu lebih kurang 13 tahun ya? 14 tahun. Bukan waktu yang pendek teman-teman untuk bertahan sebuah organisasi bisnis. Dengan sekian banyak keahlian di dalamnya, dengan sekian banyak kepentingan mungkin juga ada, kita nggak bisa pungkiri itu, ya kan? Sekian banyak orang yang ahli dan pintar, nggak mudah, apalagi tanpa figur gitu. Ya apa rahasianya TDA Mas Doni bisa? Jadi kalau saya itu biasa ditanya orang masalah kesuksesan pribadi, bisnis, komunitas gitu ya. Yang pertama tentu saja nggak lepas dari campur tangan kemudahan-kemudahan yang Allah berikan lah ya pada kita. Itu yang kita harus yakin itu ya sebagai yang pertama, prioritas utama. Kemudian kalau kedua mungkin kalau di TDA ya apa ya? Jadi awalnya TDA itu kan dibangun dari sesuatu yang benar-benar organik ya. Yang kayak tadi itu pertemuan tadi itu organik, nggak sengaja betul bangun TDA yang awalnya milis doang dan nggak berharap menjadi komunitas besar juga waktu itu kan. Sekedar milis saja berbagi. Kemudian di situ tuh waktu itu saya masih ingat banget 2007 mungkin ya, Pak Eri Sudewo dari Dompet Duafa menyarankan karena sekarang itu kayak gerombolan gitu loh. Ayolah sekarang sudah waktunya menjadi barisan. Dari gerombolan jadikan barisan, ditata yang rapi. Nah itulah yang akhirnya memunculkan TDA, ada presiden pertama Pak Ibu Samsi. Gara-gara itu aja sebenarnya. Jadi kalau enggak ditata ya sekarang tetap jadi gerombolan terus sih. Kemudian dijadikan sebuah organisasi yang modern. Dari para senior-senior kita ya, Pak Eri Sudewo dan kemudian Pak Hartanto yang almarhum gitu, banyak banget yang memberikan saran ke TDA. TDA dibangun menjadi sebuah organisasi modern, tapi tetap pada acuan nilai-nilai kita, nilai-nilai TDA. Sehingga di TDA itu presidennya bukan dipilih oleh member, tapi presidennya dipilih oleh Dewan MWA namanya, Majelis Wali Amanah di TDA. Jadi TDA itu ada Dewan Surah gitu. Kayak Dewan Surah ya. Jadi di TDA itu dari awal memang kita menghindari demokrasi.
Ya, ini saran dari para senior dulu ya, senior kita di awal-awal TDA. Jadi ada namanya MWA, Majelis Wali Amanah, yang isinya 7 orang, ya. Ada dari founder, kemudian dari perwakilan daerah yang senior ada di sana. Nah, mereka ini yang memutuskan memilih presiden, gitu. Jadi kalau di komunitas lain menjadi ketua organisasi itu sampai wah kita keluar duit banyak gitu kongres kemudian waduh teman-teman kursi. Kalau di TDA justru malah menghindari itu. Yang pertama karena dipilih MWA, dan kedua ya kita punya prinsip, punya value bahwasanya jabatan hanya amanah gitu loh. Yang justru kita malah mengemban itu sangat berat. Makanya di TDA itu menjadi presiden saling dorong, udah kamu aja jadi presidennya, kamu aja lah gitu-gitu, karena ya itu juga ya mungkin karena mungkin juga di TDA itu kita nggak ada kepentingan juga lah ya, nggak mungkin dibanding dengan organisasi yang lain, apalagi organisasi bisnis ini kan seksi banget sebenarnya, apalagi di pemerintahan. Itu mungkin salah satunya kita saling tidak ada kepentingan, kepentingannya satu cuma sekedar masalah kita ingin saling berbagi di TDA, makanya namanya tangan di atas. Kemudian kedua kalau saya lihat tidak ada sosok figuritas di TDA, ya kan? Komunitas lain mungkin sosoknya si A, si B, si C gitu. Di TDA nggak ada. Jadi kalau mungkin ada ini nggak ada sasaran tembaknya gitu lah intinya. Wah siapa yang mau ditembak nih? Semuanya sama rata di TDA. Itu satu ditembak satunya muncul. Iya. Jadi presidennya sekarang sudah ada 7 gitu ya. Nah nggak ada. Kemudian MWA juga ganti-ganti terus orangnya. Foundernya pun juga sudah nggak pernah tampil lagi. Pak Romni, Haji Ale itu nggak terlalu ini. Yang gede namanya TDA, bukan namanya para personal. Jadi nggak ada sosok figuritas. Kemudian mungkin gara-gara nggak ada sosok figuritas, kita menganggap semuanya sama, egaliter, ya kan, egaliter. Dan kita terbiasa egaliter dari awal TDA, sehingga kita masuk TDA itu kalau mau menyebarkan satu paham tertentu susah, ya kan, satu ilmu, satu mazhab bisnis tertentu susah gitu, karena semuanya diterima gitu loh. Nah itu yang menjadi banyak keanekaragaman di TDA, tergantung kita sebagai member mau memilih jalan yang mana. Ya kan kalau mungkin di komunitas lain mazhabnya harus ilmunya A gitu. Kalau di TDA A, B, C, D, E sampai Z ada semua gitu. Yang penting ada referensinya, ada contoh pelaksanaan yang sudah terbukti sukses. Betul. Maka itu sangat bisa diterima di TDA. Ya, mulai dari bisnis yang tanpa riba ada, bisnis yang pakai kartu kredit juga ada di TDA, ya kan, bisnis yang macam-macam ada, tapi intinya semuanya kembali pada nilai-nilai dasar TDA. Kalau experience seperti apa, ya monggo itu masing-masing TDA. Ini mungkin yang membuat kita besar dan bertahan sampai sekarang. Ini pendapat saya pribadi ya, pendapat saya pribadi. Semangat berbaginya itu yang saya lihat kalau di TDA. Ya, semangat berbagi, dan mungkin kita saat masuk TDA itu sudah kayak keluarga besar lah. Ya, jadi itulah mungkin yang menjadikan kita besar sampai sekarang. Kita pernah tahu lah beberapa komunitas, kebetulan saya juga ada di sana. Dan memang di TDA auranya beda lah. Auranya beda. Aura objektivitas, aura kesetaraan itu terasa banget. Iya. Aura kita merasa memiliki bersama. Iya, karena tidak merasa dimiliki oleh satu orang tertentu, satu golongan tertentu, enggak, kita bareng-bareng gitu. Apalagi agak sulit ditumpangi dengan kepentingan politik. Susah. Kita dari dulu itu banyak banget partai politik dan macam-macam yang mau masuk ya. Tapi ya itu tadi, karena kita itu terbiasa berpikir egaliter, susah mereka masuk ke kita. Dan kita tidak satu suara di awal gitu kan. Nah, itu yang menjadikan mungkin TDA berumur panjang sampai sekarang. Iya. Ya itu mungkin kelemahannya menjadi kelebihan dari ya kan? Jadi karena justru di TDA tidak mencari kepentingan karir politik. Nah, tapi justru mungkin orang lain yang pengen dalam tanda kutip tergantung dengan banyaknya masa di TDA kan. Iya, betul. Ketika misalnya walaupun dia tidak memanfaatkan TDA untuk kepentingan dia pribadi, tapi ketika dia hadir di TDA maka ada kemungkinan dia dikenal oleh banyak orang di TDA dan bisa menjadi apa istilahnya, orang butuh malah gitu dengan TDA gitu kan. Baik, luar biasa. Nah, Mas Doni, di penghujung acara kita, bagaimana gambaran ke depan nih Mas Doni, khususnya tentang bisnis dan komunitas bisnis? Kalau keluarga sama yayasan kita keep dulu ya. Gambaran ke depan di saat pandemi dan setelah ini kita nggak tahu nih Mas Doni, bagaimana nih gambaran bisnis dan komunitas bisnis, karena aslinya nggak bisa dilepas. Betul tidak? Betul. Karena bisnis tanpa komunitas ini agak sulit lah saat ini, ya kan? Dan banyak sekali deal-deal bisnis, ide-ide bisnis, pengembangan bisnis justru muncul dari komunitas. Nah, tren ke depan ini gimana Mas Doni? Ketika pandemi seperti ini
dan setelah pandemi kira-kira seperti apa Ya. gambaran Jadi bisnis? kalau saya mungkin ini pengalaman pribadi saya ya, mungkin tak benar dan salah. Saya bergabung di TDA dari tahun 2006 dan kemudian merasakan mendapat keluarga besar di sana. Iya. Yang saya merasa akselerasi bisnis saya itu sebagian besar itu karena TDA, Mas. Iya. Karena masalah network, Iya. masalah jaringan, masalah pembelajaran di sana itu yang membuat saya, yang dulu saya gabung 2006 itu bisnis saya apa ya, mikro, mungkin lebih kecil dari mikro kali ya, imut banget gitulah intinya. Dan kemudian bisa sampai sekarang ini gitu. Tanpa harus keluar uang banyak untuk belajar ya? Iya, banyak ilmu gratis di sana. Iya. Dan kemudian saya mengamati pengusaha-pengusaha besar baik di TDA atau di luar sana ya, pengusaha-pengusaha yang sudah sukses. Yang ini yang saya sering sampaikan juga ke teman-teman member TDA juga. Ternyata yang saya amati, pengusaha-pengusaha besar itu ada 2 kriteria utama. Iya. Yang pertama, pengusaha-pengusaha besar itu dia pasti seorang pembelajar yang baik. Oke. Ya kan, seorang pembelajar yang baik. Itu karena makanya saya juga ini kembali ke saya sendiri juga dari awal sering belajar macam-macam. Karena kita menyadari saat kita bisnis, kita tuh pasti ketemu dengan berbagai banyak masalah, Betul, ya kan? betul. Kita membuat bisnis pertama, masalahnya mungkin sekedar masalah produk yang belum sempurna, ya kan? Masalah perizinan, masalah tempat. Naik lagi kita ketemu lagi masalah SDM, gimana caranya ngatur karyawan, 5 orang karyawan, 10 karyawan, 1000, beda di cara ngaturnya kan? Itu masing-masing fase kita ketemu masalah lagi gitu. Kemudian akan naik lagi, ketemu lagi masalah pajak, ya kan? Masalah perizinan, sampai paling gede banget masalah politik, masalah negara, waduh macam-macam. Jadi intinya kita bisnis itu ketemu banyak masalah. Nah, kalau kita itu bukan seorang pembelajar yang baik, kita pasti akan stagnan pada fase-fase tertentu. Makanya ini yang membuat kita nggak bisa berkembang, bisnis kita pun juga nggak bisa berkembang. Ya nggak harus. Kita misalkan ilmu kita itu sanggup hanya sekedar memanage 10 orang, ya sudah bisnis kita stuck di situ kan. Padahal dengan grupnya bisnis kita harusnya sudah bisa 50-100 orang, tapi karena kita nggak punya ilmunya dan kita nggak bisa belajar menuju ke manage 100 orang, bisnis kita stuck di sana. Nah ini yang saya harap semua pengusaha sukses pasti seorang pembelajar yang baik. Nah itu. Kedua yang saya amati, pengusaha-pengusaha sukses itu pasti punya jaringan network yang luas. Ya kan? Networknya sangat luas, nggak mungkin kita itu pebisnis cuma kenal beberapa orang saja gitu kan. Nah sekarang bisa kita kembalikan ke dalam diri kita sendiri. Level bisnisku sekarang seperti ini ya, coba dilihat network kita. Jangan-jangan network kita hanya sekelas RT kita doang gitu, atau mungkin satu kelurahan doang, atau satu kecamatan gitu kan, atau level sudah level kota, atau bahkan level nasional atau internasional network kita. Ya kan? Nah itu sangat pengaruh dengan kita menjalankan bisnis. Semakin luas network kita, ya semakin mudah kita menjalankan bisnis gitu loh. Benar nggak? Betul. Nah, keduanya ini menurut saya ada di TDA. Kita sebagai pembelajar yang baik itu ada di TDA, kita dapat ilmunya juga di TDA juga gitu kan. Nah ini makanya manfaatkan semaksimal mungkin TDA ini gitu. Nah ini juga akhirnya menjadi program utama saya di TDA 6 ya tahun 2019 kemarin waktu presentasi ke MBH. Nah, program utamanya adalah yang pertama menurut saya pembelajar yang baik. Berarti pembelajar yang baik ini kita harus menghadirkan TDA TV. Ya, TDA TV itu akan kita gedekan karena saya melihat TDA itu sekarang kan sudah ada di 96 kota di Indonesia. 96 kota. Dan 6 negara. 6 negara. Jadi membernya sudah menyebar. Kalau kita ngomongin cuman di Jawa aja masih enak, kita ngomongin masalah workshop, seminar itu masih banyak lah di kota kita ya. Sebelum pandemi kan offline tuh banyak. Tapi bayangkan saudara-saudara kita kayak di Palu katakanlah, apalagi baru kena musibah kemarin. Terus di Sangatta, saya pernah ke Sangatta itu 12 jam dari Balikpapan naik mobil menuju ke sana. Mereka kan pasti ada kesenjangan pembelajaran entrepreneur antar daerah yang tertinggal dengan kota kita gitu ya, yang kota-kota gede gitu. Nah, satu-satunya yang bisa membuat kesetaraan keilmuan tadi ya TDA TV ini tadi. Makanya saya benar-benar getol dengan kawan-kawan POD membuat program sebanyak mungkin konten yang kita bisa create sekarang ya di TDA TV yang bisa disebarkan ke sebanyak mungkin. Orang mau belajar finance tinggal klik buka YouTube free kan di sana kan? Ada. Nggak hanya untuk member loh, untuk semua masyarakat Indonesia yang ingin belajar entrepreneur, belajar finance, belajar pajak, belajar marketing, semuanya ada. Saya ingin menjadi
portal terlengkap di Indonesia tentang entrepreneurship. Itu. Memang kalau kita amati yang serius nggak TV, yang kontennya konten bisnis berarti ya. Iya, ya mungkin banyak lah ya kawan-kawan yang lain, tapi kan lebih ke personal biasanya gitu ya. Yang intent atas nama lembaga. Anak lembaga mungkin ya TDI ini, karena kita juga banyak resource kawan-kawan TDI ini member kita sudah tercatat di Serambinya 25.000 member. Dan Ya semuanya fokus sana dan bisa sharing di sana gitu. Ya kita jadi malu kalau nggak mau sharing. Nah, artinya itu sering budaya kita lah. Kita pun sering dapat ilmu gratis satu. Itu tuh. Jadi masalah itu tadi. Dua itu ya, jadi belajar terus dan networking. Nah, yang network tadi ini jadi tagline kita di TDI Anak, kolaborasi untuk negeri. Kolaborasi. Nah, inilah jadi dua hal yang saya tadi, seorang pembelajar yang baik lewat TDI TV, ya kan? Perluas network dengan cara kolaborasi untuk negeri. Kita sudah sebelum ada pandemi malahan kita sudah menggelontorkan itu dalam artian ya sekarang sudah nggak zaman lagi kita bisnis sendiri-sendiri, resource-nya pasti kecil gitu loh. Tapi kalau kita bisa bersatu, nah ini bisa bikin power yang lebih gede lagi kan. Karena itu pun juga saya alami di Malang Strudel, Coach. Malang Strudel saya bangun IT dari tahun 2006 tadi ya ke Malang Strudel. Ke fase ini saya butuh waktu kurang lebih 10 tahun. Tapi di Malang Strudel dengan 3 orang saja mencapai level yang sama dengan yang saya bangun di IT nggak sampai 2 tahun. Nah ini percepatannya kan luar biasa dengan adanya kolaborasi. Satunya sendiri, satunya kolaborasi. Bareng-barengnya itu. Nah ini yang semangat spirit inilah yang kita ingin doa rumuskan. sendiri sama doa bareng-bareng itu beda. Nah itu mungkin ya itu jadi tagline-nya TDA 6, kolaborasi untuk negeri, dan apalagi ternyata waktu pandemi seperti ini mau nggak mau kita semuanya harus berkolaborasi. Gitu. Luar biasa teman-teman. Sering saya kutip di video-video sebelumnya bahwa kalau mau naik derajat itu ya 2 syaratnya, iman dan ilmu, kan begitu. Surat Mujadilah ayat 11. Yarfa'illahu ladina amanu minkum wa ladina utul ilma derajat. Mau naik derajat, iman, ilmu. Ya kan? Yayasan tadi untuk dari aplikasi iman kan begitu. Mengenal Allah lebih jauh. Kemudian ilmu ya terus belajar. Nah itu yang menjadikan harapan kita semua pebisnis di negeri ini khususnya di seluruh penjuru dunia pada umumnya terus grup karena iman, karena ilmu. Yang kedua komunitas, karena nggak mungkin kita berkolaborasi kalau nggak kenal gitu kan. Nah, kenal itu ya dari silaturahmi, dari berkomunitas. Komunitas yang tentunya tidak ada kepentingan yang mungkin terlalu duniawi lah ya. Komunitas yang kepentingannya memberdayakan gitu. Memberdayakan. Ya mungkin karena niat itu kemudian Allah merahmati TDA kalau bahasa saya gitu ya. Insya Allah. Dalam waktu berapa tahun tadi? 2006 ya. Sampai sekarang 14 tahun ya. Berkembang di 96 kota dan 6 negara. Dan 6 negara. Itu nggak mudah teman-teman. Karena saya juga tahu komunitas-komunitas yang lain gitu. Nggak mudah. Nah ini semoga menjadi cahaya baru buat peradaban di negeri ini khususnya. Dan peradaban dunia. Semangat kita harus ke sana kan gitu. Ini menjadi legacy yang harapannya menjadi untuk bisa mewarisi peradaban gitu. Ya kan, bisa mewariskan untuk peradaban sehingga karena ilmu bisnis itu dibutuhkan sepanjang zaman. Dulu orang agak enggan sharing ilmu bisnisnya karena takut ilmunya kecolongan kan gitu. Takut menjadi kompetitor, takut menjadi kemudian merebut sebagian rezekinya kan gitu. Tapi tidak, ini kita merasakan sebaliknya. Orang ditanya apa aja dia kasih gitu. Ya kan? Ditanya ilmu apa aja dia kasih. Ya itulah semangat ya. Saya berbagi ya. Iya, saya berbagi rasakan karena saya juga member di TDA. Dan pesan terakhir tadi menarik tentang kolaborasi tadi. Sendiri hasilnya sekian tahun begitu, 10 tahun ya, 10 tahun begitu berkolaborasi dengan 3 orang dalam waktu 2 tahun bisa mencapai level yang sama. Tentunya dengan kolaborasi yang terukur ya. Terakhir, Mas Doni sebagai penutup mungkin apa istilahnya? Bukan kesimpulan, tapi closing statement. Apa nih yang ingin disampaikan ke teman-teman sehingga teman-teman kemudian tetap semangat di bisnis-bisnis yang memberdayakan, di aktivitas-aktivitas yang baik, dan khususnya mungkin teman-teman TDA barangkali dan umumnya teman-teman bisnis yang menonton di dua poin tadi lah sebenarnya. Kita Kita sebagai seorang pebisnis yang
ingin sukses gitu ya, jangan lupakan dua hal. Kita harus tetap sebagai seorang pembelajar yang baik, dan yang kedua itu tadi perluas network kita. Itu yang saya amati dari pengusaha-pengusaha sukses pasti punya dua hal ini gitu. Belajar yang baik, networknya luas. Networknya luas. Nah, minimal dua itu kita harus punya. Karena inti kolaborasi adalah mensinergikan potensi yang berbeda kan? Iya, iya. Dan itu terjadi di Malang Studio contohnya. Iya. Baik, sahabat sekalian, luar biasa, menarik sekali, banyak hal yang ingin kita sharingkan, tapi waktu juga yang membatasi kita. Insya Allah next time Mas Doni kita sharing lagi. Siap. Teman-teman sekalian, mungkin itu dari kami. Semoga Mas Doni dengan bisnisnya semakin sukses, amin. Kehidupan beliau dengan keluarganya semakin berkah, dan amanah beliau di TDA sampai 2021 bisa dijalankan dengan baik. Insya Allah. Ya. Mungkin itu dari saya, teman-teman sekalian. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Salam Star. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.